Halo semuanya, nama saya Taufik Maulana Firdaus, bisa dipanggil Taufik, dengan kode asisten TAM. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Vio. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Violi dengan kode asisten PIO. Salam kenal, saya dari angkatan 2018. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada RCO. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Riko Kasdim dengan kode asisten RCO dari angkatan 2018. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Terima kasih. Selanjutnya ada PRA. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paramita, biasa dipanggil Mita. Kode asisten saya PRA, saya dari angkatan 2018. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Terima kasih. Nah, udah tuh Kak. Dari 2018, 2017 juga udah. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih Kak? Nah, selanjutnya mungkin untuk menyambung sambutan yang sebelumnya, untuk Pak Muhardi, untuk menyampaikan sambutan, saya persilakan. Ya, ada dari saya, Tah. Iya, ada Pak. Silakan Pak. Oh, ini kudu kelihatan muka ya? Nggak apa-apa sih Pak. Oke. Oke, perkenalkan saya Muhardi, saya angkatan 2008. Oke, udah ya. Saat ini dulu ya, azan soalnya di sini tempat saya. Baik Pak. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhardi Saputra, kode saya OHS. Saya angkatan 2008 Teknik Elektro. Oke, sama ya kalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah join di Open Mindset Lab ERP. Ini seharusnya ngasih sambutannya itu seharusnya Bu Ari ya, karena lebih tepatnya di Bu Ari. Karena saya bukan pembina lab ERP sebenarnya, tapi saya adalah untuk di lab riset. Tapi nggak masalah, karena tuh juga nanti ini teman-teman sekalian semuanya itu akan bergabung dalam satu lab riset, yaitunya Lab Riset Enterprise System and Solution. Nah, mungkin nanti dari koordinator atau Kordas Lab Risetnya akan ada informasi-informasi yang akan disampaikan, khususnya berkaitan dengan angkatan 2019, iya nggak sih 2019 ya? 2019 yang akan bergabung di Lab Riset ERP. Ya, saya mengucapkan selamat datang di Lab Riset ERP. Di sini ini adalah nanti perkumpulan kita. Ini adalah suatu organisasi kita di mana kalian tidak hanya berkecimpung dalam dunia akademik, tapi nanti juga mempersiapkan diri kalian untuk nantinya bisa terjun ke dunia industri khususnya pada saat kalian sudah lulus dari Telkom University. Karena pada dasarnya kuliah itu tidak cuma kuliah pulang, tapi juga ada soft skill lain yang harus kalian dapatkan, yaitu ilmu berorganisasi. Terus ada juga beberapa pembekalan yang mungkin tidak disampaikan di kelas, tapi juga nanti akan kalian terima pada saat kalian join nanti di lab riset ini. Nah, kebetulan nanti akan ada beberapa informasi yang akan diberikan, khususnya berkaitan salah satunya adalah kewajiban untuk angkatan 2019 itu untuk gabung ke minimal satu lab riset. Jadi di SI itu ada 6 lab riset. Nanti silakan memilih satu yang kalian rasa minati, yang kalian rasa suka, dan kalian rasa ingin bergabung di dalamnya. Nah, salah satunya itu adalah di API. Di API kita itu adalah lab riset yang penuh dengan sertifikasi, khususnya sertifikasi internasional, dan itu nanti bisa kalian dapatkan di sini. Terus nanti juga akan ada pembekalan baik dari industri langsung ataupun nanti dari
akademisi langsung, baik dari kakak tingkat kalian yang sudah lulus ataupun dari para profesional di bidangnya. Mungkin kalau dari saya itu aja. Selamat bergabung, selamat mengikuti acara untuk Open Mindset Lab ERP 2020. Ya, semoga nanti kalian bisa bergabung di lab ini dengan baik dan benar. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Muhardi atas sambutannya. Mungkin saya ingin mengingatkan kembali untuk peserta Open Mind, silakan diaktifkan kameranya karena supaya kakak-kakaknya juga bisa makin mengenal teman-teman 2019. Nah, selanjutnya ada acara apa lagi kita, Yuda? Nah, selanjutnya itu ada sedikit penyampaian materi nih terkait dengan acara Open Mind kita. Kira-kira materinya seperti apa sih, Kak? Atau kita perkenalin dulu aja kali ya pembawa materinya. Ya, silakan. Untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh asisten GHR dan RND. Untuk GHR dan RND, waktu kami persilakan. Perlu diingatkan kembali teman-teman, saat penyampaian materinya, jika ada pertanyaan, silakan disimpan terlebih dahulu. Nanti di akhir penyampaian materi akan saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan untuk GHR dan RND, apakah sudah ready? Oke, suara saya udah masuk belum, Kak? Sudah. Oke, sip. Baiklah. Sebentar. Oke. Ya. Pucuk merah tumbuh di taman, bibit salam ditancapkan, salam kenal teman-teman, assalamualaikum kami ucapkan. Selamat datang buat teman-teman semua di acara Research Group Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Damayanti, kode asisten R&D. Namun pada pembawaan materi kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Siapa itu? Silahkan, Kak. Ya, nama saya Geraldi Muhammad Sinaloan dengan kode asisten GHR. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini kami berdua akan memberikan perkenalan tentang research group dari Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah Kak Geral, terkait dengan ERP, mungkin teman-teman boleh kali ya kita tanya-tanya, udah ada bayangan nggak sih atau udah tahu nggak sih sebelumnya tentang ERP? Nah, iya, boleh banget nih Kak Risma. Ini dari judul slide-nya ya teman-teman, Research Group Enterprise Resource Planning. Nah, dari teman-teman pasti punya dong gambaran apa sih Enterprise Resource Planning. Nah, dari teman-teman ada nggak yang mau berpendapat apa sih arti dari Enterprise Resource Planning? Kira-kira yang ingin berpendapat boleh banget dong dinyalain on-cam-nya, mic-nya dinyalain, sebutin nama dan dari kelas mana. Oke, mungkin teman-teman ada yang pengen menyampaikan gitu pemikirannya terkait dengan ERP itu apa sih sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman boleh on cam terus sebutin namanya dari kelas mana. Teman-teman nggak usah takut salah juga ya, nggak apa-apa kok. Semua adalah pembelajar ya Kak. Iya, betul banget. Oke. Kira-kira apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan sedikit penjelasan ya terkait dengan ERP? Oke, mungkin teman-teman masih sedikit bingung nih Kak, justru masih pengen cari tahu nih sebenarnya ERP itu apa. Mungkin Kak Geroli boleh memberikan penjelasan dikit ya ke teman-teman terkait dengan ERP itu apa. Oke, jadi Enterprise Resource Planning ini bisa di next. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang tadi masih belum ada gambaran. Enterprise Resource Planning itu apa sih? Enterprise Resource Planning itu suatu konsep untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan seluruh sumber daya dalam suatu perusahaan. Nah, kalau menurut Karisma gimana? Kalau Enterprise Resource Planning itu seperti apa sih?
Oke, mari kita persingkat ya, sehingga mungkin ini bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi, ERP itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan semua proses bisnis yang ada di perusahaan. Maksudnya semua proses bisnis itu gimana, Kak? Nah, jadi proses bisnis yang dimaksud ini adalah proses yang ada di dalam setiap divisi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh, misalkan ketika kita bicara tentang logistik, penjualan, pembelian, sumber daya manusia, dan juga keuangan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan penjelasan ERP ini kan udah nih kayak secara harfiah kita udah tahu. Nah, sebenarnya ERP itu buat apa sih Kak sebenarnya? Mungkin Kak Gerali boleh berikan sedikit overview ya ke teman-teman. Oke, boleh banget Karisma. Jadi kita kan udah tahu nih definisinya ERP itu seperti apa. Nah, boleh di next. Nah, kan kita udah tahu nih definisi dan gambarannya seperti apa. Sekarang pasti teman-teman pasti punya pertanyaan dong. ERP itu fungsinya buat apa sih? Buat apa sih ERP ini? Nah, yang pertama, karena tadi itu ERP untuk mengintegrasikan, pastinya nih teman-teman, yang pertama untuk memudahkan perusahaan-perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya. Dan selain itu, kemudian integrasinya itu membuat fungsional bisnisnya menjadi lebih mudah lagi. Lalu menurut Karisma ada apa lagi ya? Oke, nah mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran singkat kali ya, Kak Geraldi. Nah, misal ada seseorang ya, misal Kak Geraldi nih, nah punya perusahaan sepatu. Nah, di perusahaan sepatu itu ada beberapa divisi kan tentunya, tapi semua proses yang ada di dalam perusahaan tersebut masih dilakukan secara konvensional. Pencatatannya pun dilakukan secara konvensional. Nah, sehingga misalkan pada akhir bulan, ketika perusahaan tersebut ingin melakukan review terhadap proses bisnis yang sudah dijalankan, itu terdapat beberapa kendala karena tadi pencatatannya secara manual, jadi harus dicari satu-satu lagi, kemudian bisa jadi datanya ada yang ganda, ada yang redundan. Nah, si ERP ini fungsinya ialah untuk menghilangkan redundansi data itu. Selain itu, untuk menampilkan data secara real time. Dan yang terakhir, ketika data-data tersebut telah dimasukkan, itu kita bisa melakukan suatu perkiraan atau forecast. Nah, definisi forecast yang dimaksud di sini adalah misalkan ketika teman-teman punya data penjualan, dari data penjualan itu teman-teman bisa mengenerate, oh kira-kira nih bulan depan aku pengen melakukan penjualan ditingkatkan sebanyak 250 dari bulan sebelumnya. Nah, itu dari data yang sudah ada. Nah, selanjutnya itu kan berbicara tentang ERP itu untuk apa. Nah, tapi teman-teman semua, salah satu langkah ya yang bisa teman-teman lakukan untuk menjadi bagian dari ERP ialah dengan mengambil langkah kecil bergabung di Research Group ERP. Nah, Research Group ERP itu apa aja sih, Kak? Seperti apa, Kak Geral? Nah, kan teman-teman kan daftarnya sebagai Research Group ERP ya. Nah, Research Group ini merupakan salah satu program yang ada di jurusan tercinta kita ya, Sistem Informasi, yang berfokus pada bidang kelompok keahlian ESS. Panjangannya apa sih ESS? Enterprise Solution and System. Nah, khususnya di sini kita itu belajar lebih dalam mengenai bidang ERP. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin bisa di next ke slide selanjutnya. Nah, saya yakin setiap hal dalam hidup kita pasti selalu ada di setiap persimpangan pun selalu dihadapkan pada sebuah pilihan. Nah, nanti ketika teman-teman mendaftar dan bergabung di bagian Research Group ERP, ada banyak sekali divisi yang teman-teman bisa gali, bisa dapatkan, dan bisa manfaatkan potensinya untuk bergabung di salah satu divisi tersebut. Divisinya ada apa aja? Let's check it out. Oke, yang pertama ada MNL, Maintenance and Logistic. Nah, gimana nih Kak terkait dengan MNL? Nah, MNL ya, MNL panjangannya Maintenance and Logistic. Nah, teman-teman pasti pernah dengar ya, dari setiap divisi itu pasti ada logistiknya. Nah, menurut teman-teman nih, kalau di Research Group ini logistiknya itu berfokus ngapain aja ya? Boleh dong, ada satu yang berpendapat, boleh sebutin nama sama dari kelas mana? Oke, mungkin teman-teman ada yang pengen memberikan gambarannya terkait dengan MNL ini? Atau mungkin kita pick salah satu kali ya Kak dari kolom chat di para partisipan yang sudah hadir. Boleh, boleh.
Oke, Kalau ada kakak mau yang ingin share kali? berpendapat, ya. Oke. Buat teman-teman nggak apa-apa, kita semua di sini belajar. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan MLL, atau misalkan kalian tahu gitu ya, ketika mendengar katanya maintenance and logistik, kira-kira divisinya ini ngapain sih sebenarnya? Nah, itu bisa dapat gambaran dengan katanya nih dari dua kata dasar ini nih. Oke. Oke, kalau nggak ada, langsung aja ya berarti. Oke, maintenance and logistik itu fokusnya untuk apa sih? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau maintenance and logistik itu berfokus pada seluruh pengelolaan inventaris research group. Apa aja sih salah satunya? Yang pertama itu ada pengadaan, kemudian ada peminjaman, dan pemeliharaan seluruh inventaris research group. Dan ini semua diatur oleh anggota divisi MNL pastinya. Oke, lanjut. Oke, untuk divisi berikutnya nih teman-teman, selain logistik, di sini juga ada study and research. Study and research ini berfokus pada apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat ya, divisi ini bertugas dalam pengembangan skill anggota research group. Di divisi SNR ini, apa aja sih yang dilakuin? Melakukan pelatihan internal, melakukan persiapan perlombaan untuk hard skill teman-teman, kemudian ada sharing knowledge. Di situ kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk menambah wawasan teman-teman nih, kalau di dalam anggota research group. Kemudian ada apa lagi ya kira-kira Karisma? Oke, nah boleh di next ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada PR ya, Public Relation. Nah, saya yakin setiap insan itu terlahir dengan kreativitas masing-masing. Dan mungkin beberapa di antara kita ini juga ada jiwa-jiwa kreatif lah, yang suka bikin konten, kemudian ekspertasnya di bidang desain. Nah, PR ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman semua mengembangkan bakatnya ya di bidang desain. Nah, fokus PR apa aja sebenarnya? Nah, PR itu fokusnya untuk menjalin komunikasi dengan pihak luar atau pihak eksternal dengan melakukan penyebaran informasi. Nah, termasuk dalam hal ini membuat desain-desain dari media, kemudian penyebaran informasi di OA Line, Instagram, dan sebagainya. Nah, mungkin boleh di next ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada divisi HRD ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing ketika mendengar kata HR ya. HR ini adalah Human Resource dan HRD ini adalah Human Resource Department, di mana fokusnya ini untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di research group dengan melakukan berbagai kegiatan yang tentunya interaktif ya. Nah, saya juga yakin bahwa ketika nantinya teman-teman bergabung di research group ini akan dijadikan sebagai rumah. Sudah sepatutnya rumah tersebut kita jaga. Nah, salah satu halnya dengan adanya pembagian jadwal piket untuk teman-teman sekalian. Selain itu akan ada upgrading. Dan untuk mempererat hubungan antar anggota, itu juga kita melakukan salah satu contoh kecilnya dengan melakukan peringatan ulang tahun kepada anggota, sehingga diharapkan nantinya hubungan ataupun relasi antar setiap anggota itu bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, semakin erat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Kak? Ada pelatihan dan sertifikasi dong pastinya. Oke. Nah, buat teman-teman semua di saat ini ya, untuk teman-teman sekalian di angkatan ini, itu nantinya akan ada sertifikasi SAP 01 fundamental, di mana sifat dari sertifikasi ini wajib buat teman-teman semua, dan karena sifatnya ini wajib sehingga diharapkan nantinya teman-teman bisa mengikuti sertifikasi ini dengan baik, mengikuti praktikumnya juga dengan baik, dan karena sertifikasi ini sifatnya dan harganya mahal ya, sehingga teman-teman ya harus memanfaatkan ini sebagai kesempatan dan peluang yang luar biasa ya. Dan ini juga menjadi prasyarat untuk teman-teman bisa mengambil mata kuliah lanjutan nantinya. Sehingga sertifikasi untuk SAP 01 fundamental itu wajib untuk lulus ya buat teman-teman semua. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan dari teman-teman, sebenarnya kenapa kita harus melakukan sertifikasi? Urgensinya seperti apa? Nah, mungkin Kak Geraldi boleh berikan penjelasan sedikit kepada teman-teman terkait manfaat sertifikasi itu sendiri. Oke, jadi selain
pelatihan dan sertifikasi, pasti teman-teman di benak teman-teman pasti pengen tahu dong apa sih manfaat sertifikasi. Nah, ini yang pertama. Nah, yang pertama, di sini teman-teman mendapatkan bukti legal menguasai keahlian atau skill modul SAP. SAP itu modulnya banyak banget dan teman-teman bisa mendapatkan bukti legal kalau teman-teman bisa dalam modul-modul tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman mendapatkan lampiran tambahan untuk apply pekerjaan di nanti teman-teman di saat ingin mengapply pekerjaan di dunia kerja nanti. Supaya profil teman-teman itu lebih di-boost lagi di saat teman-teman ingin meng-apply. Kemudian ada apa lagi sih ya, Karisma? Oke, nah perlu teman-teman ketahui ya, nanti teman-teman juga boleh riset sendiri ya, boleh ngetik-ngetik di Google cari tahu ya. Nah, harga untuk melakukan sertifikasi SAP itu ketika kita bandingkan dengan di luar, itu harganya jauh berbeda. Nah, dan kampus FRI itu menyediakan sertifikasi ini kepada teman-teman secara cuma-cuma. Sehingga teman-teman harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya, untuk sertifikasi sendiri itu tidak ada expired dates-nya sehingga bisa berlaku kapan saja. Oke, nah terkait dengan ERP spesialis nih, kita bisa apa aja sih Kak di ERP, ngambil peminat apa aja nih Kak kalau misalkan di ERP? Oke, jadi di sini teman-teman selain pelatihan dan sertifikasi, ERP itu juga ada spesialisasinya atau peminatannya. Yang pertama itu ada customisasi ERP. Customisasi ERP itu belajar apa sih? Contohnya nih ya, misalnya ada perusahaan A, kita ingin memberikan solusi sistem ERP. Kemudian perusahaan A ini melakukan penyesuaian kembali kepada sistem ERP tersebut. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam. Kemudian yang kedua ada konfigurasi dan implementasi ERP. Di situ kita belajar apa sih Kak? Kita mempelajari dari tahap awal sampai tahap akhir dalam pengimplementasian software sistem ERP. Kemudian yang ketiga ada human resource atau manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini tuh nggak jauh beda dengan divisi yang ada di research group tadi ya teman-teman. Di sini kita juga dalam konteks perusahaan ya, pastinya di sini kita melakukan pengelolaan sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, seiringnya teknologi berkembang teman-teman, kita juga harus belajar lebih dalam mengenai cloud computing. Nah, di sini kita bisa belajar lebih dalam lagi mengenai komputasi awan untuk enterprise. Seperti itu. Oke, bisa di next slide-nya. Oke. Nah, selanjutnya kegiatan di research group ERP ada apa aja nih Kak? Wah, banyak banget. Pastinya nih kegiatan research group ERP seru-seru pastinya. Yang pertama, ini ada kuliah umum, seminar, kita juga ada mengunjungi beberapa perusahaan-perusahaan seperti company visit, kemudian kita juga menang beberapa lomba. Lalu ada kegiatan apa lagi sih selain ini? Kan banyak banget ya Karisma. Oke, tentu saja Kak, tidak berhenti sampai di sana aja. Nah, untuk melatih kepekaan rasa, melibatkan beberapa pihak eksternal lainnya, kita juga mengadakan kegiatan sosial tentunya. Dan untuk menambah skill teman-teman semua, ya baik soft skill maupun hard skill, kita akan ada beberapa pelatihan. Nah, sebagai contoh misalkan pelatihan untuk penggunaan software Odoo, dan yang terakhir akan ada sharing serta training kepada teman-teman semua nanti ketika bergabung menjadi bagian dari research group ERP. Nah, selain itu ada kegiatan apa aja nih, Kak? Nah, di sini, di dalam research group ERP, kita juga nggak cuma belajar doang kok. Di sini kita juga having fun sama teman-teman anggota research group. Salah satunya yang seru, apa sih Kak Risma? Malam keakraban nggak sih yang kemarin seru banget? Iya, bener banget. Setuju sih, Kak, kalau itu. Jadi bener-bener ya, di ERP itu kita nggak cuma work hard, ya, but we play hard. Oke, work hard, play hard. Oke. Nah, mungkin boleh di next ke slide selanjutnya. Nah, software apa sih yang nantinya akan digunakan terkait dengan ERP ini? Nah, pertama kita akan menggunakan software SAP, di mana software ini nanti akan kalian atau teman-teman semua temuin pada saat melakukan implementasi modul yang ada di dalam SAP. Nah, nanti teman-teman akan menemukan ini pada saat praktikum nantinya. Nah, selain itu ada apa aja nih Kak selain SAP?
Nah, di sini kita juga ada belajar lebih dalam mengenai selain sistem software ERP, kita juga belajar Odoo. Odoo itu apa sih Kak? Odoo itu semacam SAP, cuman dia yang basisnya open source atau dia ini sistem software yang gratis teman-teman. Kalau SAP itu berbayar, kalau Odoo itu yang gratisnya. Seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, di sini tuh prospek kerjanya ada apa aja sih? Di sini prospeknya kerja banyak banget kalau teman-teman ikut gabung dalam research group ERP. Yang pertama ada ABAPER, kemudian ada SAP Consultant secara fungsional, kemudian ada basis secara teknikal. Terus ada apa lagi sih Karisma? Kan banyak banget ya. Ya, saya yakin teman-teman ketika mendaftar ke suatu divisi, ke suatu organisasi, itu pertanyaan yang paling sering muncul di pikiran teman-teman adalah nantinya saya bisa jadi apa sih kalau ikut bergabung. Nah, ada banyak prospek kerja ya di bidang ERP. Nah, sudah disebutkan tadi beberapa oleh Kak Gerali. Selanjutnya ada business analis. Nah, kemudian ada sistem analis dan ada database administrator. Nah, mungkin ya teman-teman juga boleh nanti ngetik-ngetik nih di Google ya untuk ketika nanti kalian menjadi bagian ataupun bekerja di bidang ERP, itu gajinya ada berapa sih? Nah, teman-teman boleh cari ya secara lebih lanjut, nggak usah kita sebutkan. Nah, selanjutnya, selain itu, ada apa lagi nih, Kak? Nah, di sini ada beberapa alumni kita dari bidang ERP. Yang pertama ada Kak Labaika Tiofani, lulusan Sistem Informasi 2015. Beliau berposisi sebagai business analyst di salah satu perusahaan terbesar, yaitu Deloitte Consulting. Kemudian ada Abang Chandra Tia Navianto dari lulusan Informasi Sistem 2015, berposisi sebagai SAP ABAP dan SAP Analytics Cloud Consultant. Kemudian ada lagi nih, Kakak Dea Fairani Zahra dari lulusan Sistem Informasi 2015. Beliau berposisi sebagai SAP Customer Relationship Management di Functional Associate Accenture. Terus selain ini masih banyak banget kan alumninya Karisma. Oke, benar banget Kak. Nggak cuma terbatas sampai di sini aja ya. Mungkin boleh aku lanjutin ya Kak. Nah, selanjutnya ada dari angkatan 2016, ada Kak Agisti Destavana ya. Saat ini beliau bekerja di SAP Konsultan di PT Harvan Trimegah Eduget. Nah, selanjutnya ada Kak Sylvia ya. Beliau juga merupakan lulusan Sistem Informasi angkatan 2016 dan saat ini bekerja sebagai asesor di ERP Project di PT Wika Indonesia. Dan ada juga Kak Ihwanul Ihsan, ya juga angkatan 2016. Beliau saat ini bekerja sebagai Business Development di Shopee. Nah, dan yang terakhir ada Kak Zuzana Rizka Hadianing Tias, ya beliau merupakan angkatan 2016 dan saat ini bekerja sebagai Manajemen Trainee FLT di Mowilex Indonesia. Namun tidak terbatas sampai di sini saja ya. Ini hanya adalah sebagian kecil dari para alumni ERP yang bergabung ya di beberapa perusahaan dan masih banyak lagi alumni-alumni kita yang tersebar di seluruh penjuru ya Kak di Indonesia. Betul banget. Iya betul banget. Nah selanjutnya untuk Kak Geraldi nih, kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut, ingin mendaftar menjadi bagian dari ERP, nah kita harus pantengin apa nih Kak? Harus follow apa ini? Mungkin bisa dikasih arahan dan guideline ke teman-teman semua? Nah, sebelumnya teman-teman, tadi kan kita lihat alumni itu wow banget ya prospek kerjanya ternyata kalau teman-teman bergabung dengan research group ERP. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk bergabung dengan research group ERP, teman-teman bisa pantengin OA lain kita, Instagram kita, dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting terkait dengan pendaftaran research group ERP. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin sekian ya pemaparan seputar materi kita atau perkenalan kepada teman-teman semua ya terkait dengan research group ERP. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya RND dan juga Kak Geraldi pamit undur diri. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan di drop di kolom chat box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Risma dan Geraldi. Baik, terima kasih. Nah, untuk teman-teman peserta Open Mind, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dari teman-teman, mungkin ada yang masih penasaran nih dari pemaparan materi yang sebelumnya disampaikan, ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan nanti akan dijawab oleh Risma dan Geraldi.
Ayo nih teman-teman, kapan lagi nih dapat kesempatan buat nanya-nanya abang kakaknya terkait dengan ERP? Sekali ini aja sih kesempatannya. Iya, mumpung siapa tahu teman-teman juga masih ragu, ada yang mau ditanyain, apalagi benefit-benefit yang tadi disampaikan itu banyak banget ya kalau misalnya kita bisa bergabung dengan research group ERP ini. Mungkin untuk teman-teman yang malu-malu nih, masih malu, bisa di-drop aja pertanyaannya di kolom chat sesuai dengan format yang diberikan oleh Kak Yuda. Mungkin lebih baik lagi kalau misalnya bisa di-unmute dan langsung menyampaikan pertanyaannya biar bisa langsung dijawab. Dari teman-teman 2019, ada yang ingin bertanya? Kak, mau bertanya, Kak? Silakan perkenalan diri dulu, nama dan kelasnya. Nama Wirido Perton Tambunan, kelas SIMPA 306. Baik, silakan sampaikan pertanyaannya, Wirido. Mau tanya, apakah sistem ERP ini untuk perusahaan yang berskala besar atau enggak, Kak? Atau harus? Harus digunakan di perusahaan berskala besar apa enggak? Itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Wirido. Mungkin dari Risma dan Geraldi, silakan langsung menjawab. Oke ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi namanya siapa? Wirido. Oke, Wirido. Nah, untuk ERP sendiri ya, ini memang untuk saat ini di Indonesia, contoh perusahaan yang menggunakan ERP itu sebagai contoh misalkan ada Pertamina, kemudian ada Unilever. Nah, kalau implementasi ERP sendiri itu ERP itu kan ada beberapa modul-modul ya, modul tertentu. Nah, untuk perusahaan itu boleh mengadopsi salah satu modulnya saja. Nah, kalau misalkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, misalkan perusahaannya butuh integrasi untuk bidang akunting. Nah, itu boleh pakai modul akunting. Nah, selain itu mungkin boleh diberi tambahan penjelasan ya dari Kak Gerald terkait dengan skala perusahaannya harus kayak gimana sih Kak kalau mau menerapkan ERP? Oke, jadi untuk tadi namanya siapa? Wirido, Bang. Wirido. Oke, Wirido. Jadi ERP itu biasanya diimplementasi, maksudnya perusahaan besar yang biasanya mengimplementasi sistem software ERP. Nah, contohnya itu SAP. Sebenarnya masih banyak lagi dari sistem software ERP. Ada SAP, ada Odoo, ada Microsoft Dynamics, ada banyak lainnya. Tapi perusahaan-perusahaan yang besar, yang multinational company itu yang mengadopsi sistem software SAP. Nah, apa aja sih produk-produk SAP itu? Banyak banget. Itu bisa kita bergabung lagi. SAP itu kalau yang paling digunakan dan paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar itu namanya SAP Suite versi 4 HANA. Itu yang paling diimplementasikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan middle size misalnya, kalau Wirido ingin tahu, itu bisa menggunakan SAP Business One atau SAP All-in-One. Itu bisa Wirido cari lagi di Google, itu ada penjelasan lebih lengkapnya. Kira-kira udah menjawab belum Wirido? Udah, Bang. Oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Terima kasih Wirido dan Rita dan Geraldi. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Saya ingin bertanya, Kak. Silakan perkenalkan nama dan kelasnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman. Saya dari kelas SIMPA 304. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita ingin menjadi bagian dari research group ERP, itu tesnya apa aja ya, Kak? Maaf, bisa diulangi tadi pertanyaannya? Kalau kita ingin menjadi bagian ERP research group, itu bentuk tesnya apa aja ya, Kak? Bentuk seleksinya gitu. Izin menjawab ya, Lukman? Oh iya. Ya, jadi kalau untuk persyaratannya nanti diinfoin lagi sama kita. Tapi kalian cukup nyiapin misal pengetahuan dasarnya aja tentang ERP. Kayak gitu sih. Nanti bakal kita infoin lagi di media sosial kami. Kalau untuk persyaratannya. Oke, baik. Terima kasih.
Ya, thank you. Jadi pantengin aja ya sosial media dari ERP nanti terkait dengan info-info untuk menjadi bagian dari research group-nya itu akan ada di sana. Nah, baik, terima kasih. Nah, benar yang dikatakan oleh Rangga sebelumnya. Untuk teman-teman mungkin yang udah excited ingin bergabung dengan Research Group ERP 2020, silakan ditunggu saja infonya. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Saya bantu menjawab juga. Pertanyaan dari Adam Dia, kelas SI 4305. Kalau di ERP Research Group itu penelitiannya seperti apa ya, Kak? Kemudian ada pertanyaan lagi dari Zeza, kalau mau join ERP Research Group, nantinya peminatan harus ambil ERP juga nggak? Mungkin bisa dijawab oleh Risma dan Geraldi. Oke, nah terkait dengan peminatan ya, karena kebetulan saya sendiri saat ini masih berstatus mahasiswa di semester 5, jadi untuk saat ini peminatannya emang ERP, tapi kalau misalkan risetnya ya mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut ya sama Kak Gerald yang sudah berkecimpung langsung di riset atau penelitian terkait dengan ERP. Oke, tadi siapa yang nanya? Dari Adam Dia. Ya. Penelitian di dalam research group itu seperti apa? Mungkin gambarannya itu penelitian yang dari dosen itu juga bisa. Dan kalau misalnya teman-teman ikut lomba, mungkin bisa ditambahkan oleh Geraldi. Terkait dengan peminatan ya? Iya, penelitian. Ada yang bertanya tentang penelitian di research group dan peminatan. Apakah wajib mengambil ERP? Oke, dijelasin dulu ya untuk peminatan. Peminatan itu ada 4 ya tadi ya. Ada customisasi ERP, ada konfigurasi implementasi ERP, ada pengelolaan sumber daya manusia, kemudian ada yang terakhir tadi pada yang komputasi awan. Nah untuk teman-teman kalau ngambil ERP Research Group ini, teman-teman wajib dalam pengambilan peminatan tersebut. Kira-kira udah menjawab? Ya, mungkin sudah cukup menjawab. Ya. Nah, kemudian ada untuk Q&A ini kita stop saja di pertanyaan terakhir di Adam Dia Nursya Putra, karena nanti juga ada sharing time buat alumni kita. Jadi bisa dilanjutkan bertanya di sana. Nah, ini mungkin pertanyaannya dicukupkan dulu. Saya akan bacakan pertanyaan dari Aldo Sukma di Vera. Pertanyaannya, untuk aplikasi yang digunakan di IAT sendiri, apakah hanya terbatas pada SAP dan UDU saja untuk di dunia kerja nanti? Nah, itu untuk Geraldi bisa bantu dijawab. Oke, tadi dia nanya Aldo Sukma ya? Ya. Oke, Aldo, jadi pertanyaan kan untuk aplikasi yang digunakan di ERP sendiri apakah hanya terbatas pada SAP dan UDU saja untuk di dunia kerja nanti? Jadi sedikit cerita ya, kemarin kerja praktek di salah satu perusahaan oil and gas company, dan itu sistem ERP-nya itu tidak menggunakan SAP tapi menggunakan Microsoft Dynamics. Yaitu kita lihat kalau Microsoft Dynamics itu merupakan sistem ERP dari Microsoft. Microsoft Dynamics itu ada Microsoft Dynamics Akta, ada Microsoft Dynamics DV, dan Microsoft Dynamics NAV, banyak lagi seperti itu. Nah itu kan yang bayar ya, untuk open source atau yang tidak berbayar, salah satu contohnya itu. Baik, mungkin tadi saya agak menarik kesimpulan dari penjelasan Geraldi sebelumnya. Itu ada banyak aplikasi ERP lainnya, dan sebenarnya ERP ini kan adalah konsep ya, jadi
jika ada aplikasi yang memenuhi konsep dari IRT ini, yaitu udah pakai IRT gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Iqbal Fadila ini. Apakah dengan mengikuti research group IRT kita mendapatkan link atau kerjasama dengan perusahaan yang mengimplementasikan IRT? Mungkin bisa saya bantu jawab untuk pertanyaan yang ini. Itu kan kalau misalnya di dalam research group IRT itu kita banyak nih belajar banyak mengorek lah tentang IRT itu. Nah, kalau misalnya untuk link dan kerjasama itu nanti mungkin kalau misalnya ada rezeki bisa disampaikan dari dosen. Nah, tapi at least teman-teman tuh udah punya pengalaman lah, udah pernah riset bergabung dengan riset group IATI. Berarti kan nanti perusahaan melihatnya, oh berarti udah pernah mendalami tentang konsep ERP ini dan pastinya jadi nilai plus tersendiri untuk teman-teman gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Adam Dia, jika mengambil peminatan IATI untuk KP bagusnya di mana? Nah, untuk KP mungkin ini adalah kerja praktek atau magang. Nah, itu teman-teman nanti silakan dilihat untuk mencari juga. Nanti juga pastinya akan ada rekomendasi dari kakak-kakak kelas, dari kakak-kakak tingkatnya. Jadi nanti dengan bergabung di research group, jadi kan teman-teman bisa nanya-nanya nih ke kakak-kakak tingkatnya yang bergabung di laboratorium IRT dan research group IRT juga. Jadinya nanti teman-teman bisa punya banyak bayangan gitu. Nah, nanti bisa dibantu juga gitu oleh kakak-kakak tingkatnya yang mempunyai informasi. Mungkin ada kakak tingkat yang sudah bekerja di perusahaan mana. Nah, nanti teman-teman bisa banyak bertanya ke kakak-kakak tingkat masing-masing gitu. Mungkin dari Geraldi dan Risma ada tambahan? Oke, kalau dari aku pribadi cukup ya Kak. Nanti juga akan ada sesi sharing siswa ya dengan para alumni kita yang sudah berkecimpung langsung ya di beberapa perusahaan. Nah, jadi buat teman-teman semua boleh untuk pertanyaannya di-keep ya. Nanti boleh disampaikan secara langsung kepada beliau-beliau ini. Mungkin itu sih Kak kalau dari aku. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Risma dan Geraldi untuk pemaparan materinya. Dan untuk teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Risma sebelumnya, jika teman-teman masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan oleh di sharing alumni nanti, jadi bisa dijawab langsung oleh alumni kita. Nah, selanjutnya. Nah, gimana nih tadi teman-teman materinya? Tentunya sangat bermanfaat dong bagi teman-teman semua. Teman-teman jadi lebih tahu kan ERP itu seperti apa. Nah, dari tadi itu kayaknya udah serius-serius banget nggak sih, Kak? Kayak terlalu, ya kurang gininya nggak sih, Kak? Iya benar banget dari Yuda. Nah, dari pemaparan materi juga kita udah banyak banget ya tahu informasi tentang ERP juga. Nah, oke, sekarang aku pengen menyapa nih untuk Bu Wari. Bu Wari ini pembina laboratorium ERP yang baru bergabung bersama kita. Dan ada alumni ERP dan Chandra dan Kak Sylvia. Selamat bergabung di Open Mind malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan, Yuda. Nah, jadi selanjutnya itu ada sedikit games nih buat teman-teman semua, biar teman-teman semua tuh makin semangat lagi nih untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Nah, gamesnya itu kira-kira games apa sih, Kak? Soalnya kita kan online nih, gimana cara main game ya? Pasti selalu ada jalan, meskipun kita online, jadi pasti ada aja untuk ice breaking apalagi ya. Mungkin langsung kita serahkan saja ke yang mempunyai games. Nah, boleh tuh, Kak. Nah, kepada asisten NIA dan juga UZN, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Malam, Kak. Malam, Kak. Semangat kan semuanya ya. Nah, sekarang kita bakalan ada sedikit game buat semuanya, boleh join dulu ke gamenya. Nanti aku sama Fauzan bakalan bantu buat pandu kalian selama game. Mungkin bisa diberitahu websitenya, Kak? Ya, websitenya
bisa dilihat ya, itu ada joinmyquiz.com, terus ada passcode-nya itu 122736. Ini ada beberapa, udah ada yang join, yuk yang lainnya ikutan join juga, karena di game kali ini kita punya hadiah menarik, lumayan hadiahnya buat jajan. Nanti buat pemenangnya, pemenang 1 dan 2 bakal kita kasih GoPay. Tuh. Jadi kalian ikut semua ya gamenya. Mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa ikut Iya, Bu Hardi sama Pak Hardi, Bang Chandra sama Kak Sylvia juga boleh banget ikut gamenya kalau siapa tahu mau. beruntung ya, lumayan GoPay-nya. Iya, lumayan banget GoPay-nya buat jajan. Wah, mulai banyak nih Kak yang ikut. Iya, rame banget nih. Ayo. Udah berapa nih? Udah 35 orang. Ayo Ya, semuanya ikut. semuanya ikut dong. Semuanya ikut. Lumayan loh, kalian lagi di rumah kuliah online tiba-tiba dapat uang jajan dari ERP Lab. Kapan lagi gitu loh. Lumayan banget. Buat jajan besok sambil kelas online kan ya. Lumayan kan pagi-pagi bisa pesen kopi, bisa pesen janji jiwa. Ini ngasih GoPay-nya nggak tanggung-tanggung loh. Lumayan banget. Mungkin udah semua atau ada yang Oh, masih ada yang nyusul, Kak. Pak Muhardi ya baru masuk. Pak Muhardi. Oh ya, ini ada beberapa yang nanya, wajib nama asli nggak, Kak? Bebas sih namanya, nanti kan kita Panggil. PC lagi. Kita panggil lagi. Kita panggil untuk pemenangnya. Game-nya kita seru-seruan bareng aja, terus tadi kan juga udah ada beberapa materi ya. Nanti di game-nya juga ada materi yang udah disampaikan gitu. Jadi teman-teman kalau yang tadi benar-benar nyimak, kemungkinan kalian bisa menang nih. Kemungkinan banget, besar banget kemungkinannya. Nggak susah kok Kak ya. Ini game-nya nggak susah kan? Iya, nggak susah sama sekali. Masih ada yang join lagi nggak? Atau udah semua? Oke, masih ada ya. Oke, udah berapa nih pesertanya? 60. Wow, udah banyak juga ya. Oke, kayaknya udah nggak ada yang join lagi deh. Kita start aja kali ya gamenya, Kak. Boleh. Oke, kita start nih sekarang gamenya. Start aja. Wahyu jawab tuh gamenya. Udah banyak, udah. Kamu siapa itu? Kiko. Oh, Kikonya disalib dong. Siapa tuh? Siapa? Maya. Dia bener dulu. Ya. Salib, Faisal. Ayo. Ayo.
Iqbal Sabila Sadika memimpin. Siapa itu? Wah, dia masih memimpin nih. Yang lainnya muncul. Kayaknya yang menang udah kelihatan. Kira-kira siapa? Iya, kayaknya ada kelihatan menangnya. Saya udah mulai kelihatan. Oh enggak, itu memimpin lagi dong, Jan. Oh ya. Aduh, Pak Andi. Mukanya sampai tegang-tegang banget. Jawab itu, Jan. Deg-degan nih siapa yang menang. Kayak udah kelihatan gak, Jan, ini yang menang itu siapa? Ya, ini udah kelihatan nih yang nilai-nilai tertingginya ada yang sampai 10.000-an. Iya. Ada yang bener-bener perfect Kak banget lah Muradi ini. menyusul kayaknya nih. Oh, kayaknya udah kelar ya? Udah beres semua nggak sih? Iya, kayaknya udah beres semua. Oke, jadi pemenangnya siapa aja, Jan? Boleh dibacain, Jan? Apa masih jalan ya, Jan ya? Masih ada yang belum nih, Kak. Ada yang masih kelar. Ya udah tunggu ya. Masih beberapa lagi yang belum. Tapi menangnya udah kelihatan. Orang lagi gimana ya? Jadi 59 orang dan Kayak 10 orang lagi. Yang belum kelar ya. saya layak banget ya buat Indonesia. Kan ada ada 8 orang lagi nih di depan. Ayo, 7 orang lagi. Udah beres gak sih, Jan? Ya udah semua sih yang 7 orang ini atau dan makanya lagi AFK ya. Oh, masih jalan. Oh, jalan. Nah, buat yang udah kayak ini udah nih keluar. Oh, udah. Ya udah. Oke, ini pemenangnya tapi Jan yang itu kayaknya kita gugurin aja deh, Jan. Itu gugurin aja dia nggak adil nih Pak. Iya, itu kita gugurin. Dia nggak adil. Iya, dia nggak adil. Yang ups itu nggak Mungkin adil. bisa kali ya Kak ke Jadi sesi selanjutnya ya. Iya, kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya. Jadi buat pemenangnya nanti bakalan kita chat buat nanya nomor HP-nya buat ditransferin GoPay-nya. Kapan tuh Nanti malam-malam? totalnya ada 2 pemenang ya. Mungkin Iya, untuk pemenangnya bisa di screenshot buktinya, jadi nanti bisa langsung dikirimkan ke NIA dan UZN. Terima kasih UZN dan NIA untuk icebreaking-nya. Gimana teman-teman, jadi fresh lagi nggak nih
Wah, pasti semangat lagi tuh, Kak. Apalagi yang menang tuh. Wah, Iya, harus lumayan lah ya, bersemangat. Iya dong. bisa buat jajan-jajan karena masih belum boleh keluar-keluar ya kan, buat jajan aja GoPay-nya. Nah, selanjutnya Benar. kita mau ngapain nih ya, Yud, acara selanjutnya? Nah, selanjutnya itu ada acara terkait dengan sharing session nih dengan alumni kita. Kira-kira alumni siapa aja sih, Kak? Wah, ini eksklusif banget. Untuk alumni kita mendatangkan ada Bang Chandra. Halo Bang Chandra. Halo. Halo, dan ada Kak Sylvia juga. Halo Kak Sylvia. Ya, halo. Tadi udah banyak ngobrol ya di grup chat. Udah kayaknya nostalgia lagi tuh kakak-kakaknya tadi. Iya, masih inget cebong juga. Mungkin kakak-kakaknya pada inget cebong juga ya untuk kucing kesayangannya Ibu Wari. Nah, perlu diketahui teman-teman untuk alumni kita yang kita datangkan pada malam hari ini ada Bang Chandra sekarang berprofesi sebagai SAP ABAP and SAP Analytics Cloud Consultant di PT Trimitra System Solusindo dan Kak Sylvia sebagai sistem analis di Hasmik Mikro. Nah, mungkin untuk nanti akan ada pemaparan materi dari Bang Chandra, kemudian dilanjutkan oleh Kak Sylvia. Nanti setelah nanti setelah pemaparan materi seperti tadi akan ada Q&A. Jadi nanti Q&A akan kita buka setelah Kak Sylvia memaparkan materi. Terima kasih untuk Bang Chandra, silahkan dimulai. Slide-nya share sendiri atau dari kalian? Oke. Halo semuanya, selamat malam. Tadi malam, Bang. Malam, Bang. Halo Bang Chandra. Malam, Bang. Selamat malam, Bang. ya tadi saya lihat juga ada Pak Muhardi, ada Bu Ari ya. Nggak bosen kan Pak, Bu, ketemu saya lagi? Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja. Untuk sharing ini, di sini saya nggak akan bahas yang berat-berat juga sih. Karena tadi udah beberapa juga disampaikan dari kakak-kakak yang ada di ERP Research Group juga ya. Mungkin bisa next aja. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Chandra Tianavianto, saya Sistem Informasi Angkatan 2015. Saya join di Lab ERP pada waktu itu di tahun 2017 dan sampai di tahun 2019. Kode asisten saya CTO. Nah, sekarang saya berprofesi sebagai SAP ABAP dan juga SAP Analytics Cloud Consultant di PT Trimitra System Solusindo. Gitu. Oke, next. Nah, kalau tadi kan kakak-kakaknya di awal nanya apa sih itu ERP? Nah, kalau saya sekarang nanyanya kenapa sih kita pilih ERP gitu? Kenapa sih perusahaan pilih ERP? Ada yang bisa jawab nggak sih? Kalau ada yang bisa jawab, boleh dong. Kenapa ERP? Ada yang bisa jawab nggak? Dari dede-dedenya, kalau tadi kan udah dijelasin tuh sama kakak-kakaknya ya, ERP itu apa, keunggulannya apa. Nah, mungkin bisa tahu nih alasannya kenapa sih harus ERP gitu. Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Atau masih bingung ya? Tadi mungkin cuma pengertiannya aja, tapi nggak tahu nih alasannya kenapa ERP gitu. Kalau gitu kita lanjut aja. Next. Nah, alasannya yang pertama itu adalah ERP is expensive. Kenapa saya jadikan alasan kalau ERP itu mahal? Sebenarnya kan mungkin itu untuk beberapa perusahaan harus menyesuaikan budgetnya ya untuk pakai
sistem ERP gitu. Ini juga salah satu alasan saya kenapa saya pilih ERP Research Group dan juga ERP Lab gitu untuk menunjang akademik saya. Nah, jadi alasan yang pertama itu adalah ERP itu mahal. Selain sistemnya mahal, kita harus berasumsi bahwa oke, sistemnya itu mahal harganya. Baik SAP maupun Odoo maupun yang lain, itu semua pasti mahal. Nah, kenapa saya jadi milih ERP? Karena sistem itu mahal. Karena ketika suatu sistem itu mahal, otomatis orang-orang yang menggunakan atau mengoperasikan sistem itu juga akan mahal gitu. Makanya itu salah satu alasan saya kenapa saya pilih ERP. Terus yang kedua, ada asumsi juga bahwa ERP itu dibutuhkan oleh semua perusahaan. Kenapa? Nah, untuk jawaban statement kedua ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Terus yang ketiga, ERP itu menyelesaikan masalah-masalah kita gitu. Tadi kan mungkin kakak-kakaknya itu jelaskan ya kenapa sih perusahaan itu pada pakai ERP, karena sistemnya itu terintegrasi, bisa menghubungkan antar departemen, lalu antar plan dan lain-lain gitu kan tadi. Nah, next aja. Nah, ini stop dulu sampai di sini. Back. Oke. Sekarang saya minta teman-teman itu imajinasikan teman-teman punya satu perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 dan punya bisnis yang besar di manufacturing. Oke. Jadi teman-teman punya satu perusahaan sudah berjalan besar di industri manufacturing dan punya 5 production plant yang tersebar di 5 area. Jadi teman-teman punya 5 pabrik di 5 area. Nah, setiap plant itu punya sistemnya masing-masing. Jadi gimana tuh caranya teman-teman memastikan bahwa di setiap plant itu nggak ada masalah? Tuh. Coba kalau ada yang bisa atau mau berani untuk mengungkapkan atau menjawab, boleh lewat chat dulu atau langsung on-in aja mic-nya. Mungkin kalau bisa dibantu pilih random juga nggak apa-apa sih, biar pada berani jawab. Gimana moderatornya? Mungkin pilih random aja kali ya. Boleh. Ya, boleh. Aku mau pilih nih dari teman-teman mungkin. Nah, ini ada Jessica Naomi. Boleh mungkin coba di on-in mic-nya. Jessica Naomi. Halo, Jessica. Halo, Jessica Naomi. Wah, takut lagi jangan-jangan. Jangan udah live lagi langsung lah. Yang lain mungkin ada yang berani jawab. Tadi kan banyak yang nanya tuh, kalau pilih ERP KP-nya di mana. Nah, mungkin tadi ada yang udah ada sedikit gambaran di ERP dan mau jawab. Itu boleh, silahkan. Yumna mungkin, Yumna. Halo, Yumna. Nggak berani juga. Nah, ada tuh, Adam. Nah, Adam. Halo? Itu ada yang jawab tuh, Kak Glory, mungkin bisa dibantu. Atau iya. Adam boleh nyalain mic-nya aja, Adam. Iya, Adam Dia Nursyah Putra. Boleh open mic aja. Iya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya untuk jawab pertanyaannya. Kalau dari saya, untuk memastikan agar tidak ada failure dari setiap plan-nya, keseluruhan dari 5 area itu harus saling terintegrasi dengan suatu sistem yang tentunya itu menggunakan ERP. Oke. Jawabannya benar ya, Adam. Mungkin bisa dibantu next.
Simple ya jawabannya. Jadi kita punya satu perusahaan dengan 5 production plan di 5 wilayah yang berbeda. Jadi gimana caranya kita memastikan supaya setiap plan itu nggak ada masalah. Sedangkan kalau setiap plan itu punya sistemnya masing-masing, itu pasti akan menimbulkan masalah besar tuh dari sisi reportingnya, dari sisi data produksinya, itu pasti berbeda-beda dari setiap plan. Nah, nanti ketika sudah sistemnya aja udah berbeda, itu pasti nimbulin masalah lain. Dari mulai misalnya stoknya nggak sama nih antara plan satu dan plan yang lainnya. Itu kan jadi masalah besar yang bisa menyebabkan kerugian di perusahaan. Nah, ini dia kenapa ERP ini dibutuhin untuk semua perusahaan, baik kecil menengah ataupun menengah ke atas ataupun enterprise, itu pasti semua butuh sistem ERP yang mengakomodir untuk operasional mereka gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah ERP do a lot of things. Jadi ERP itu benefit dari kita menggunakan ERP, sistem ERP apapun ya. Saya di sini juga nggak sebut produknya mau SAP, mau Odoo, mau Salesforce dan yang lainnya apapun, itu pasti oke, kita invest di awal, misal kita invest 200 juta untuk Odoo. Nah, 200 juta ini kita hanya untuk satu sistem ini, tapi kita invest atau kita save money untuk kedepannya gitu. Jadi kalau tadi kan ketika belum menggunakan ERP itu bisa menyebabkan kerugian, otomatis kita bakal kehilangan uang lebih banyak daripada kita invest sistem itu kan gitu. Lalu yang kedua itu ERP bisa munculin analytics yang lebih baik. Nah, analytics ini buat apa? Analytics ini buat kebutuhan untuk manajemen untuk mengambil keputusan. Misal manajemen lihat report produksi kok bulan ini turun, ada apa nih masalahnya. Nah, itu kan kalau di sistem ERP itu bisa di drill down kan, masalahnya di mana, apakah materialnya yang sudah kadaluarsa ataukah materialnya ada yang patah, itu kita bisa lihat sampai sedetail itu gitu. Lalu yang ketiga itu improve productivity. Nah, improve productivity di sini itu meringkas semua pekerjaan yang dilakukan karyawan yang sebelumnya manual, misalnya pakai Excel. Ini juga pengalaman di beberapa klien ya, itu mereka sebelumnya pakai Excel itu kewalahan banget, apalagi dari sisi keuangan. Per bulan itu mereka harus gonta-ganti file Excel-nya tuh, itu kan repot banget kan gitu. Jadi untuk memperingkas itu perusahaan biasanya memilih sistem ERP. Terus yang keempat itu ada simplified compliance and risk management. Balik lagi seperti di slide sebelumnya tadi. Jadi untuk meminimalisir resiko kerugian baik jangka panjang atau jangka pendek, ERP ini bisa kita jamin lah untuk menghandle resiko-resiko itu gitu. Terus yang terakhir ada improve planning. Nah, di sistem ERP kita juga bisa lakuin planning baik untuk produksi, pemasaran dan lain-lain. Itu kalau tadi kakak-kakaknya